hidup kita semesta. Nah jadi ya Tuhan amun kamu jujur beriman lawan aku nih. Nah dikala menghadap aku pakailah pakaian yang indah, pakai wangi-wangian. Bahasa kita barasih lah di sini kan disebut apa nang larang tuh ada, nang larang apa. Nah kita ini kan ilmu kita ini kan kalau dilawan lagi nih sampai ke langit ke ilmu kita nih. Apa langit ketujuh? Kudrat iradat ilmu hayat sama kan langit ketujuh tuh. Fikihnya harat, tauhidnya harat, tasawufnya harat. Tapi bila merasa harat, nah itu nang rasa haratnya ini nah. Maka kita la haula kita nang rasanya ini nah. Nang rasanya ini. Nang rasa minta halal minta nang rasanya ini nah. Jangan sampai sarik mak rasa ini kan bila rasa harat ujub dia tak bawa mati minta maaf. Luka di tangan kawa di babat, luka di hati mana aja kan tak bawa mati. Misalnya ini jangan tersinggung nih, fikih harat, tauhid harat, tasawuf harat, timbul sombong. Makanya kan ujar Nabi, orang itu makin berilmu, makin cakanya bani itu makin merunduk. Itu kata ilmu bani itu makin merunduk. Ada kita nih, makin fikih harat, tauhid harat, ada riya, ada sombong. Nah ini gila ilmu fikih pian, ilmu tauhid pian, ilmu tasawuf yang diracuninya. Memang kan orang berilmu diracuninya ilmu kita. Makanya tidak ada jatah iblis menggodanya. Nah, kita menuntut tuh, gila menuntut gara-gara sombong. Umanya si anu ini rendah lagi, umanya si abahnya si rendah lagi. Dia mengatakan rendah sombong berarti. Tahulah kita sombong di hati kita. Nang ini nang kita nak. Atau bahasa Imam Syafi'i merimihkan orang lain. Ini rendah lagi umpama rendah lagi ini nang tak bawa mati asiat fikih pian tauhid pian tasawuf pian kasihan. Contohnya ini contoh yang paling nyaman ulun pengulir sembahyang amang ijab sama contoh saja ada bapak rajin sidin tapi sidin aku aja napa nyambahyang ini nelayan kulir berarti. Nah jadi pahala amang ijab kita ka ulun dosa ulun tak amang ijab sia-sia ilmu tasawuf fikih semuaan kita. Maka makin berilmu kita makin dalam ya. Nah makanya kata-kata tadi itu sudah tahu fikih, sudah tahu tauhid, sudah tahu tasawuf, diam. Arti diam itulah yang dikatakan kada berhuruf, kada bersuara. Kada berhuruf, kada bersuara. Contoh tidak masalah sombong itu paling enggak maksudnya antara baju ke baju aja gitu. Petatai duduk wajar aja dihijak, larang aku ini baju aja umpama. Nah sombong enggak? Ini nang perlu diberesihi. Kita kadang-kadang fikih, tauhid, tasawuf tapi penawar bagi hatinya kita belajar. Guru sekompol itu tidak mempelajari fikih, tauhid, tasawuf lalu penawar bagi hati. Contoh ya, biar mobil harat, rumah harat nggak diberesihi, buktikan ya. Buktikan ya, fikih kah tasawuf kah bila kada diberesihi, buktikan ya. Ya umpama pian biasa mobil larang tapi kada diberesihi 2 bulan kan gapok bannya dah. Anda kali tanah diberesihi kada atau dicakip gapok cina. Nah kayak tujuan ilmu kita sebelum kita meninggal lah beresihi. Makanya Rasulullah sebelum menghadap Allah itu diberesihi sama kita menghadap Tuhan tadi. Secara jahil aja biar menghadap Tuhan sembahyang lo bersih kada bersih daripada istinja, terus mandi istinja wudu bersih kata. Nah itu menghadap Tuhan lebih kenabian innalillahi wa inna ilaihi rajiun tinggalin yang kita tinggalin. Ini gila pembasmi ilmu nih Mas Kulum tuh bahasa jakanya bahasa itu pembersihnya. Namun kita kan pembersihnya kan dikaji gila minta halal. Kita makin berilmu makin meremehkan orang lain. Rugi kada kita pohoknya menuntut ilmu nih. Gara-gara sombong setitik aja sombongnya tadi. Detik aja itu jelek pak didikan para ulama para wali itu teori praktik pembasmi. Kalau kita teori praktik tapi kada dibasmi lihat belum lagi itu radah lagi itu begeretik di hati pian. Nah minta halal minta ridha. Maka hati pian tahu sudah zikir hati kita nih Allah.
Nah, salah satu kata Abah guru sakumpul kita pembesmi supaya hati kita ini kada merugikan orang lain, supaya jangan terbawa mati lah. Amun pian garing, stroke dan lain-lain, mati selesai urusan. Tapi kalau kita sombong, ujub, ria, sum'ah, takabur, terbawa mati, ya kita ilmunya tinggi tetap dipanggung jawabkan, tetap karena berhubungan dengan insan. Kalau kita kilai umpama nih salah awan Tuhan di bawah pisang kau minta ampun, di bawah pohon sambil mengatem kau minta ampun. Tapi kalau dengan manusia minta maaf dengan umat yang paling berat. Ini kalau penyakit jahir kita jadi ulun tadi kita selesai urusannya mati karena apa ulun itu bila sudah penyakit apapun yang kita derita, kencing manis kayak ini kamu sudah wafat selesai. Tapi kalau sudah penyakit hati, ayo tak bawa sudah pantunnya aja kan. Luka di tangan kawan di babat, luka di hati di bawah mati, jangan sampai nih di bawah mati. Tujulehan, ayo biar tak bawa mati, makanya kita bersih hati. Makanya hati ini kita nama remehkan orang lain hati. Maka sudah kita belajar, sudah nih hancurkan badan jadikan hati, hancurkan hati jadikan ruh, hancurkan jadikan roh ila anak. Sampai sudah puncak lah bahasa kasarnya. Tapi dikala dipraktikkan, gugur di praktik, kita nih gugurnya di praktik. Kalau ulun paham lah kita baratnya masalah ilmunya kita fikih mantap, tauhid mantap, tasawuf oke lah. Tapi di pembersihnya ada umpama mobil tuh yang paling tapi tahu aja Alphard umpama larang nih. Tapi ya kamu kada dibersihi. Tahu bawa aja bawa terus 2 tahun aja biar lah. 2 tahun ya rapuh. Sama ilmu tadi kita sama tak? Nah, supaya kita bujur-bujur beriman kepada Allah nih ujar Tuhan mun bujur-bujur beriman kepada aku di kala menghadap aku tadi rapi di sini kita rapi jahir rapi dalam kita umpama nih mun pakaian kita kawas sudah rapi yakin urut kawas rapi pakaian di kala menghadap Allah kita bukti akan tegur hati kita masing-masing di kala keundangan biar ulun tadi batik berataan rapi pakaian di kala menghadap Tuhan barangnya tapi kayak apa kak? Amira lakian itu alang atau bujur kan? Yang penting nutup aurat umpam tetap kita kurang adab karena sudah tinggi ilmu adab, sudah tinggi adab pembersih adab, pembersihnya gila ada umpama kaca biar kaca nakuna mengkilat ya mereka dibersihi paling seminggu adab gila adab. Nah jadi gila ya nah jadi jar kata Allah di ikam tuh bujur-bujur beriman kepada aku dikalek menghadap aku tuh nah rapi-rapi pakaian sedang aku kata Allah secara jahir pemberi rezeki pada gini macam-macamnya pemberi lah karena Tuhan itu maha pemberi bujuran kita mau sudah kita lakukan yang kayak itu nah kita bujur lihat kehidupan kita ada insya Allah lagi kita pengarang kitabnya namanya membatakan itu kata-kata insya Allah sasar tufa, sasar nyaman. Ini yang kita cari orang mengaji makrifat itu sasar tufa, sasar nyaman kehidupan, mati 2 kali nyaman. Nah, jadi menjaga hati menurut pengarang kitab nih, nah kitab kita baca ini kitab Ad-Durrun Nafis, pengarangnya Datu Nafis. Nah, ujar Sidin supaya hati kita ini, nah kita kan sudah berilmu, masa orang berilmu meremehkan orang lain? Apalagi sampai mengumpat, menguya, menggibah, menyakawa nih supaya kita jangan kayak itu nih pencegah pembersihnya apapun nampian gawe anak masuk rumah kah kecuali masuk jamban jangan Assalamualaikum ya Rasulullah itu aja pembersihnya Assalamualaikum napanya anak masuk ke lambu kah Assalamualaikum ya Rasulullah ya kadar Rasulullah laulah kaya Muhammad kada jadi kita nih berikan kaindungnya ke Rasulullahnya kita minta maaf hendak masuk rumah, hendak masuk ke lambu, hendak pulang punya hendak apapun, hendak pedagang kenapa kah? Hendak apa humaan kah baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada juga yang pendapat, tapi ulun guru jajahan kayak itu Bang Bahari. Tentang salu alaika ya Rasulullah ini juga. Napa lagi nih? Macam-macam ya Sayyidi Rasul. Nah, ulun ijazah malam Assalamualaikum ya Rasulullah. Tertutup tuh hati pian. Tertutup tenang nyambat kurang baik tapi nanti itu tidak pembersihnya harus ada bisi pembersih
pembersih fikih, pembersih tauhid, pembersih ilmu. Kalau sudah bersih nilai bujuran, nah kada ada lagi ujaran kebencian tuh kada ada kita keluar. Kada ada lagi ujaran kebencian, karena sudah kan ujaran kebencian tuh bila masih ada berarti berilmu aja orang tuh cuma pembersih kada ada. Munnya kada ujar biar baju biar tidak mengkilat, kada dibersihi, pakai ya terus. Sudah hilang kilatnya, ngambek kirap lah. Bujuran